Yo, hello guys, welcome to my channel ya. Dan di video kali ini aku bakalan coba sharing lagi ya ke kalian apa sih rasanya kalau di kos-kosan itu pahit-pahitnya itu gimana sih. Nah, sekarang aku lagi di rumah orang tua sekarang. Ya, karena aku pulang dan nggak ada stok yang ada buat diupload. Jadi aku buat di rumah hari ini. Aku buat ya buat konten lah, buat diupload aja karena aku pengen setiap hari upload. Jadi ya kali ini kita akan bahas tentang pahitnya kos itu gimana sih, apa aja sih yang pahit gitu kalau kos misalnya. Jadi maaf ya kalau agak pilek. Jadi yang pertama itu pahitnya anak kos itu biasanya di akhir bulan itu biasanya pahit banget. Kenapa gitu? Ya karena kalau akhir bulan itu benar-benar kayak apa ya, uang kita udah habis semua dan semuanya itu udah sekarat, tinggal ya dikit lah, tinggal apapun itu yang pasti tinggal dikit lah ya. Itu yang bikin anak kos apa ya, harus benar-benar hemat, bisa memanage uang kalian dan bisa mengatur keuangan dan menyimpan dan investasi dan lain-lain. Itu yang paling penting sih. Yang pertama itu kalian harus pinter nyimpan uang ya, karena kalau di akhir bulan itu benar-benar susah kalau misalnya kalian nggak ada uang atau cadangan. Ya mungkin yang bikin orang pusing ya kayak gitu sih kalau ngekos biasanya, jadi nggak ada tabungan gitulah yang buat akhir bulan. Jadi itu baiknya jadi anak kos ya. Dan yang kedua yaitu biasanya sih kalau aku ya biasanya paling males itu di musim hujan. Kenapa? Ya karena pasti baju-baju yang dicuci itu susah banget keringnya. Jadi kita kan nggak pakai pengering gitu, jadi harus benar-benar kering kalau meresnya gitu sampai itu habis airnya. Jadi yang benar-benar males ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi musim hujan itu juga paling pahit sih kalau menurut aku kalau anak kos, dan benar-benar bikin kita jadi apa ya, kayak besok sih pakai baju apa kalau kan masih basah gitu loh, jangan masih dijemur gitu, gimana loh. Jadi ya karena kita nggak punya apa pengering mesin cuci gitu, jadi ya kalau dijemur pasti lebih dari 2 hari. 1 hari 2 hari itu udah paling dikit banget kalau misalnya terang dan apa dan cerah gitu loh. Jadi kalau panas itu udah kering lah, karena kita di negara khatulistiwa ya guys ya. Ya gitu yang nomor 2. Dan yang ketiga pahitnya anak kos yaitu ketika apa ya namanya, berasnya habis guys. Kenapa berasnya habis malah pahit? Ya kalau aku sih beras pahit itu emang benar-benar lumayan pengaruh sih ya, walaupun aku jarang makan di rumah. Tapi kalau menurut aku kalau misalnya beras habis dan kalian masak sendiri di rumah itu berat. Kenapa? Kalau misalnya ada beras, ada nasi, ya lauk apa ajanya, kerupuk dan lain-lain itu juga udah enak. Misalnya kalau pakai kecap doang ya nggak apa-apa lah gitulah. Jadi yang penting ada nasi kalau menurut aku sih. Jadi ya biar lebih kenyang aja gitu loh. Jadi biar lebih nikmat gitu loh, lebih tahan lama buat ya, walaupun gak ada vitaminnya ya nggak apa-apa sih ya. Jadi lebih kenyang aja gitu lah rasanya. Jadi kalian harus punya beras gitu loh. Dan selanjutnya yaitu ketika itu apa pahitnya anak kos, ketika teman kalian itu yang misalnya di dekat kontrakan atau di kalian kos bareng gitu kayak jorok gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngontrak bareng atau ada temen di samping rumah kalian itu yang ngontrak itu kayak orangnya itu kotor, itu jadi bikin pahitnya anak kos dulu. Jadi kayak bener-bener nggak nyaman banget gitu loh. Jadi kayak ih, ngapain sih ini nggak dibersihin gitu loh, nggak dicuci piring gitu loh langsung gitu loh. Jadi bikin bener-bener males gitu loh. Ya karena aku juga udah ngalamin, karena sekarang sampai sekarang ini masih ngalamin. Karena kalau temen gitu ya, kalau misalnya makan buat nasi minum itu nggak pernah dicuci dan nggak pernah dibersihin, dan bener-bener apa ya sampai berkerak gitu loh. Jadi bener-bener nggak nyaman banget aku sebenarnya, karena aku orangnya tipe yang
kasih matris gitu loh, jadi lebih rapi, lebih enak dilihat gitu loh. Kalau nggak ada yang, kalau nggak rapi gitu jadi males aja, jadi gak kurang aja gitulah, jadi lebih terarah gitulah, jadi gitulah. Ya mohon maaf kalau misalnya kata-kataku banyak yang diulang-ulang jadi gitu. Ya karena aku capek banget hari ini telah apa namanya wisuda. Dan hari ini event wisuda yang besar banget, event wisuda di pondok ya. Jadi aku jadi videographer dan bener-bener pegel banget nih tangannya karena pegang gimbal dan lensa yang berat banget. Itu bener-bener hari ini bener-bener capek dan ngantuk banget, tapi aku tetap paksa buat konten aja satu hari ini, satu aja dulu, dan besok insya Allah konten lagi di malam-malam. Karena benar-benar nggak nyaman ini, kayak pengen tidur aja gitu loh. Jadi aduh udah nggak enak banget pikirannya. Jadi ya terima kasih, semoga video ini membantu kalian. Dan ya jadi video dokumenterku aja, tiap hari aku bakalan record hari ini ngapain aja sih itu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, and see you in the next video. Bye.